selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 508. Nara langsung melambaikan tangannya saat mendengar hal itu. Matias pun berkata, jangan ikut campur. Masalahnya sudah selesai. Keluarga Yil tidak akan mengganggu kita lagi. Gary terdiam sesaat ketika mendengar ini, lalu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana penyelesaiannya? Apakah mereka membiarkanmu pergi begitu saja? Pada titik ini, Gary mendesah. Nara, jangan terlalu memikirkan orang lain. Aku kenal semua anggota keluarga Yil. Tak satu pun dari mereka yang merupakan orang baik, baik Austin maupun Jackson. Ekspresinya menunjukkan kemarahan saat dia berkata, kamu mungkin tidak tahu, tapi Jackson telah menindas banyak orang di Sekte Freeman. Aku mendengar bahwa baru-baru ini, dia hampir menodai seorang wanita muda. Dan Austin bahkan lebih tidak masuk akal. Dia bertindak seperti putra mahkota klan, tidak menganggap serius siapapun. Dia memiliki kehidupan pribadi yang sangat bebas. Baru-baru ini, dia bahkan mencoreng reputasi Nyonya Mary. Tahukah kamu siapa Nyonya Mary? Dia adalah istri Alice Olsen, wanita dari keluarga Davis. Gary juga berasal dari kalangan elit kaya, jadi dia menyebut Mary sambil mendesah pelan. Tahukah kamu, posisi wanita itu dalam keluarga Davis sudah agak canggung, dan setelah difitnah oleh Austin seperti ini, hari-harinya dalam keluarga Olsen menjadi sulit. Kudengar karena kejadian ini, semua orang curiga bahwa anaknya bukan anak Alice, yang menyebabkan Alice dan dirinya bercerai. Oh benar, Mary, wanita itu, juga kehilangan bayinya karena ini. Nara mendengarkan perkataan Gary dan menggigit bibirnya. Ia menundukkan kepala dan mengepalkan tangannya erat-erat. Matias mendesah. Gary melanjutkan, dan ada saudaramu. Aku baru saja mendengar dari bibi di lingkungan sekitar bahwa Jackson mematahkan kakinya. Apakah menurutmu Jackson berani bertindak seperti ini tanpa dukungan Austin? Tanpa persetujuan diam-diam Austin, apakah Jackson berani bersikap begitu tidak senonoh? Dia menggelengkan kepalanya pelan lalu menatap Nara lagi. Jadi jangan berpikir bahwa masalah ini benar-benar sudah berakhir. Ini belum berakhir. Seseorang yang pendendam seperti Austin pasti akan mengingatnya, dan dia pasti punya rencana lain. Gary melangkah maju, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dan menatap Matias. Kenapa kalian berdua tidak ikut denganku? Kalian bisa tinggal di tempatku. Keluarga kami mungkin tidak termasuk yang terkaya, tetapi setidaknya, Austin tidak akan berani datang ke rumahku untuk menindasmu lagi. Ibu dan Lady Yil adalah saudara jauh, bisa dibilang, dia juga lebih tua darinya, meskipun dia tidak pernah menghormati ibu sebagai orang yang lebih tua, tidak sejak dia masih kecil. Semakin Nara mendengarkan, semakin muram ekspresinya. Dia menatap Gary dengan tidak percaya dan mengambil buku catatan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Gary terkejut. Apa? Nara menulis, hal yang baru saja Anda katakan tentang keluarga Davis dan keluarga Olsen, apakah Austin terlibat? Gary mengangguk. Ya, Nara mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kekecewaan. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mendesah dan memberi isyarat mengabaikan Gary, menulis, silakan pulang. Aku baik-baik saja dan ingin beristirahat. Gary ingin berkata lebih banyak, tetapi Matias merasakan maksud Nara dan berkata, kamu sebaiknya pergi saja. Jangan risaukan masalah keluarga kami. Setelah ragu-ragu cukup lama, Gary mengangguk dengan enggan. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Nara, istirahatlah. Aku akan datang menjengukmu lain kali. Nara mengangguk. Gary menatapnya, masih khawatir. Nara, kamu benar-benar baik-baik saja. Kamu kelihatan tidak sehat. Biar aku yang mengantarmu ke rumah sakit. Matias menyela, kami baru saja kembali dari rumah sakit. Kalau ada masalah, dokter pasti sudah mengatakannya. Jangan repot-repot. Gary tampak bimbang dan mencoba membujuknya. Tidak, Matias, aku hanya khawatir tentang Nara, mungkin aku harus tetap di sini. Aku khawatir Austin akan datang lagi. Melihat ekspresi khawatirnya, Matias tidak dapat menahan diri untuk berkata, tidak apa-apa. Dia tidak akan mempersulit kita. Gary melambaikan tangannya. Tidak? Apakah menurutmu hanya karena dia memaksa Nara untuk melompat dari gedung, masalah ini akan selesai? Tidak, Austin adalah orang yang jahat. Bahkan setelah apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkanmu pergi.
Dia sedang berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu. Halo. Gary menoleh tajam dan melihat Austin di pintu, dan Gary langsung terhuyung karena ketakutan. Dia secara naluriah berdiri di depan Nara, mengulurkan kedua tangannya untuk melindunginya, dan menatap Austin dengan panik. Kakakmu, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Austin, izinkan aku memberitahu kamu, ibuku adalah sepupu jauh ibumu, dan kedua keluarga kita agak terkait. Jangan main-main. Austin menatapnya, sedikit terkejut. Apakah kau, Gary? Ya, itu aku. Gary merasa bertanggung jawab. Meskipun dia ketakutan, dia tetap tidak minggir. Sudah kubilang, jangan coba-coba menindas Nara lagi. Austin terdiam. Ia hampir memutar matanya. Ia melangkah maju. Gary begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Rupanya, ia teringat akan metode kejam Austin dan gemetar karena ekspresi ngeri. Matthias tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Dia menatap Austin dengan pandangan tidak senang. Kenapa kamu di sini? Austin menghadapi Matthias dengan rasa bersalah, tetapi lebih dari itu, ia menyimpan sedikit rasa permusuhan. Karena ia dan saudara perempuannya paling dekat usianya saat kanak-kanak, mereka memiliki hubungan terbaik di dunia. Mereka sering membuat janji, dan ketika kakak laki-laki mereka memperlakukan mereka dengan buruk, saudara perempuannya selalu membelanya. Dengan demikian, kasih sayang Austin kepada saudara perempuannya adalah yang terdalam. Meskipun dia berterima kasih kepada Matthias karena telah menyelamatkan saudara perempuannya, pikiran tentang Matthias yang telah mencuri cinta saudara perempuannya dan bagaimana dia sekarang hanya mengakui satu saudara laki-lakinya membuat Austin merasakan kecemburuan yang tak tertahankan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Mengapa aku tidak bisa datang ke sini?" Matthias mengerutkan kening. Ini rumahku, dan kau tidak diterima di sini. Austin mencibir, hanya karena kau bilang aku tidak diterima, bukan berarti aku tidak bisa datang ke sini. Baiklah, aku di sini. Apa yang akan kau lakukan? Anda, Matthias juga geram dengan sikap Austin yang kurang ajar. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, Gary menoleh ke arah Austin dan tiba-tiba mengambil sapu di dekatnya. Austin, sudah kubilang, jangan coba-coba menindas Nara lagi. Aku akan melindunginya hari ini. Sebaiknya kau pergi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Austin melangkah maju. Dan apa yang akan kau lakukan padaku? Tindakan ini membuat Gary sangat takut hingga cengkeramannya melemah, dan sapunya jatuh ke tanah. Dia berjongkok, gemetar, dan menutupi kepalanya. Jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Melihat hal ini, Austin mencibir dan langsung berbicara kepada Gary. Hari ini aku tidak di sini untuk menindas Nara, dan aku juga tidak akan menindasnya di masa mendatang. Gary mendongak tak percaya. Bagaimana mungkin? Apa menurutmu aku akan percaya apa yang kau katakan? Austin menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu tahu apa hubunganku dengan Nara? Bab 509. Apa itu? Terkejut, Gary menatap Austin dengan bingung lalu melirik kembali ke Nara. Austin hendak berkata, dia adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Nara tiba-tiba menyambar sapu dan mengayunkannya ke Austin. Matanya merah saat dia menatap Austin. Melihat betapa alaminya reaksi Gary, orang tahu Austin pasti sering menggertaknya, atau tindakan sederhana mengambil langkah maju tidak akan membuat Gary begitu takut. Nara menatap Austin dengan penuh kebencian. Adegan-adegan dipermalukan olehnya terlintas di benaknya. Di rumah sakit, dia memaksanya untuk meminta maaf kepada Jackson. Di atap gedung rumah sakit, dia memaksanya untuk melompat. Dia bukan lagi kakak yang melindunginya saat mereka masih kecil, dia telah menjadi orang jahat. Dia tidak menginginkan saudara seperti itu. Adapun keluarga Yale, dia tidak punya niat untuk mengakui mereka. Ledakan amarah Nara yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Bahkan Austin pun berdiri diam dan tidak bergerak. Dia tahu dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk, jadi wajar saja jika adiknya melampiaskan amarahnya. Dia tidak boleh melawan. Dia harus menanggungnya. Semua kesalahan itu adalah miliknya. Austin berdiri diam di tempatnya, menghadapkan tubuhnya ke arah Nara, menahan serangannya satu demi satu. Melihat dia tidak menghindar, Nara menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Dia memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan Gary, dan dia menjadi marah. Kakaknya bahkan ikut campur dalam hubungan kakak laki-laki dan kakak ipar Nona, kira, bagaimana mungkin ada orang jahat seperti itu di dunia ini.
Mengapa orang yang buruk seperti itu harus menjadi saudaranya? Air matanya jatuh dalam tetesan besar. Baru saja pulih dari penyakit parah, ia menjadi lemah karena semua pukulan itu. Akhirnya, lengannya terasa lemas, dan sapunya jatuh ke tanah, tenaganya terkuras habis. Matias segera memeluknya. Austin juga menatapnya dengan khawatir. Ia melangkah maju, hendak mengatakan sesuatu, ketika Matias berkata, "Bisakah kau pergi? Nara baru saja pulih dari penyakit berat dan tidak bisa bersemangat sekarang. Apa kau mencoba membunuhnya?" Mendengar ini, Austin langsung membeku. Ia menatap Nara dengan memohon, tetapi melihat adiknya sama sekali tidak menatapnya. Nara bersandar di lengan Matias, dadanya naik turun, wajahnya pucat karena marah. Austin mengatupkan rahangnya. Rasa sakit akibat hantaman benda di sekujur tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya saat itu. Kalau saja mungkin, kalau saja ada mesin waktu, dia akan melakukan apa saja untuk kembali ke masa lalu, ke masa ketika dia membantu Jackson menindas saudara perempuannya dan menghentikan dirinya sendiri. Austin mengepalkan tinjunya. Keira tidak mendekati mereka selama ini. Melihat situasi itu, dia melangkah maju. "Kalian harus pergi sekarang. Biarkan Nara beristirahat." Seluruh tenaga Austin seakan terkuras habis. Ia menundukkan kepala dan, setelah jeda yang lama, berkata, "Aku akan kembali." Dia berbalik dan pergi. Dia tidak akan menyerah pada adiknya, dia harus berusaha untuk mendapatkan pengampunan Nara. Begitu Austin pergi, Gary menatap Nara dengan tidak percaya. "Nara, bagaimana kau bisa memukul Austin? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Hal terakhir yang dia katakan adalah dia akan kembali. Apakah dia akan membawa orang untuk membalas dendam?" "Tidak, aku harus memikirkan sesuatu. Aku akan kembali untuk menelepon ibuku agar membantumu." Setelah mengatakan itu, dia lari. Matias memanggilnya. "Hei, jangan lari. Bukan seperti itu, tapi..." Tetapi Gary tidak mendengarnya sama sekali dan sudah menghilang di pintu masuk gang. Matias membawa Nara ke kamar. Dengan mata berkaca-kaca, Nara memegang tangan Keira, menggunakan bahasa isyarat yang diterjemahkan Matias. "Maaf. Dia bahkan memengaruhi hubungan kakak laki-lakimu dan kakak iparmu." Keira tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dia mendesah dan menepuk kepala Nara. "Apa yang harus kamu sesali? Sebenarnya, apa yang dia katakan tidak memiliki dampak terbesar pada kakak laki-laki dan kakak iparku. Jika kakak laki-lakiku selalu mempercayai kakak iparku, tidak peduli bagaimana orang lain mencoba membuat keretakan, itu tidak akan berhasil. Pada akhirnya, masalah di antara mereka adalah kurangnya kepercayaan." Mendengar hal itu, Nara akhirnya merasa tenang. Keira melihat Nara sudah agak tenang, jadi dia berkata, "Kamu harus istirahat. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Kamu masih sangat lemah. Sebenarnya, kamu harus dirawat di rumah sakit." Nara hanya melambaikan tangannya dan menundukkan pandangannya. Matias menjelaskan atas namanya. "Adik saya tidak mau bertemu Lady Yil dan Austin, dan dia tidak mau menghabiskan uang mereka untuk tinggal di rumah sakit, jadi dia kembali. Saya sudah bertanya kepada dokter, dan dia mengatakan bahwa kakak saya tidak memiliki masalah serius sekarang, hanya saja dia perlu istirahat yang cukup." Keira hanya mengangguk. Matias lalu berkata, "Biarkan aku mengantarmu keluar." Keira menoleh ke arah Nara. Melihat Nara sudah tidur, Keira tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia berdiri dan berjalan keluar. Setelah mereka meninggalkan ruangan, Matias menghela napas dalam-dalam. Siapa yang mengira Nara adalah putri yang telah ditinggal mati keluarga Yil selama bertahun-tahun? Bagi Nara, ini memang terlalu berat untuk diterima. Lagi pula, dia diganggu dengan sangat menyedihkan. Keira mengangguk. Ketika mereka tiba di pintu masuk gang, Keira dan Matias melihat Austin, yang berdiri tidak jauh darinya. Matias mengerutkan kening. Dia benar-benar keras kepala. Keira berkata, "Keluargaku juga punya keluarga yang keras kepala. Ketika orang-orang seperti mereka melakukan perbuatan jahat, mereka tidak berpikir panjang. Kakakku dengan putus asa meminta maaf kepada istrinya, sementara Austin melakukan hal yang sama kepada adiknya, lupakan saja. Biarkan mereka." Matias mengangguk setuju. Setelah mengantar Keira pergi, Matias berjalan terlatih-tatih ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Mereka telah berada di rumah sakit begitu lama sehingga tidak ada makanan tersisa di rumah. Namun, Austin diam-diam memperhatikan pintu masuk gang dari kejauhan.
Dia tidak mengobati lukanya. Sebaliknya, dia hanya berdiri diam di sana, mendesah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melihat seorang wanita tergesa-gesa memasuki gang. Bukankah itu Ibu Gary? Austin sedikit terkejut ketika dia melihat kulit pucatnya dan segera mengikutinya. Nara sangat sedih. Berbaring di tempat tidurnya, dia tidak bisa tidur lama-lama. Dia tersiksa. Saat dia asyik dengan pikirannya, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Kakaknya sedang pergi mengantar Kira, namun tidak ada di rumah. Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur, berjalan ke pintu, dan membukanya. Begitu pintu dibuka, pintu itu tiba-tiba didorong terbuka dan memaksa Nara mundur. Nara tertegun sejenak. Saat dia menata ekspresinya, dia melihat seorang wanita paruh baya melangkah masuk. Wanita itu berpakaian mewah, dihiasi perhiasan mutiara yang memancarkan kekayaan dan kemewahan. Begitu masuk, matanya tertuju pada Nara, dan dia langsung bertanya dengan tajam, "Apakah kamu Nara?" Nara mengangguk dengan bingung. Wanita itu mencibir dingin. "Memang, wajahmu menyedihkan dan bisa mengundang simpati. Pantas saja kau bisa menyihir Gary untuk melawan Austin. Kau benar-benar penggoda." Nara tercengang. Dia langsung melambaikan tangannya, mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Dia mengambil kertas dan pena dan menulis, "Kamu salah. Aku tidak melakukan apapun, dan Gary juga telah disesatkan. Segalanya tidak seperti yang terlihat. Tidak seperti yang terlihat. Lalu seperti apa mereka? Kalau bukan karenamu, apakah Gary akan menghadapi Austin? Apakah Gary akan pulang dan memintaku untuk membelamu? Dia bahkan ingin aku mendekati Lady Yil untuk menengahi masalah ini, meminta keluarga Yil untuk mengampunimu. Pelacur kecil, apa sebenarnya yang telah kau lakukan hingga menyinggung keluarga Yil?" Nara tercengang. Dia menatap Ibu Gary dengan heran. Tidak menyadari kesalahannya sendiri, Ibu Gary terus memarahi Nara. "Lihatlah dirimu sendiri. Kamu tinggal di daerah kumuh ini, rumah kumuh, dan kamu masih ingin merayu anakku. Kamu bisu, bukan orang normal. Apakah kamu hanya mengandalkan wajah menyedihkan itu untuk mendapatkan simpati pria? Apakah kamu pikir kamu pantas menerima lamaran pernikahan anakku?" Nara tercengang, terkejut dengan kata-kata Ibu Gary. Ibu Gary melanjutkan, "Aku datang ke sini untuk memberitahumu, lupakan saja. Anakku tidak akan pernah menikah denganmu. Jauhi anakku mulai sekarang. Kau dengar aku? Terutama jangan gunakan anakku untuk melawan keluarga Yil. Keluargaku tidak akan pernah menyinggung keluarga Yil karenamu." Cahaya di mata Nara berangsur-angsur meredup. Dia mengambil kertas dan pena lalu tersenyum mengejek diri sendiri. Dia hanya menulis, "Saya tidak memanfaatkan Gary." Ibu Gary membalas dengan marah, "Lalu mengapa kamu menyuruhnya kembali dan memohon padaku untuk membelamu? Apakah kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak memanfaatkannya?" Nara melanjutkan tulisannya, "Keluarga Yil tidak akan mengambil tindakan terhadap saya lagi. Masalah kami telah terselesaikan." Gary keliru. "Sudah selesai. Apa menurutmu dengan melompat dari gedung, kemarahan keluarga Yil akan padam? Apa yang kau pikirkan? Lupakan saja. Itu tidak akan terjadi." Nara menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan menulis. "Mereka tidak akan datang untuk menindasku lagi karena aku adalah putri kandung mereka yang telah lama hilang." Bab 510. Nara baru saja selesai menulis kalimat itu, dan hendak menunjukkannya kepada Ibu Gary ketika Ibu Gary menjatuhkan buku catatan itu dari tangannya dan menunjuknya sambil mengumpat dengan marah. "Kamu bahkan tidak bisa bicara. Apa yang membuatmu berpikir kamu cukup baik untuk anakku?" Nara menatapnya dengan heran. Dia melambaikan tangannya dengan panik, mulutnya membuka dan menutup seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berhasil berbicara. Ibu Gary langsung melangkah maju dan menamparkan wajah Nara dengan ayunan tangannya. Nara jatuh terduduk. Tubuhnya sudah lemah, dan sekarang, dia bisa merasakan darah di mulutnya sekali lagi. Rasa ini sangat familiar bagi Nara akhir-akhir ini. Jackson dan Austin telah menyiksanya. Ketika dia melompat dari atap, mulutnya dipenuhi dengan rasa ini. Sambil memegangi wajahnya, Nara menatap Ibu Gary dengan kaget. Ibu Gary terus melotot ke arahnya. "Sudah kubilang, berhentilah main-main dengan anakku. Jauhi dia." Nara benar-benar tercengang. Dia menatap Ibu Gary tanpa daya, ingin mengatakan bahwa bukan seperti itu. Antara dia dan Gary, Gary selalu menjadi orang yang mengambil inisiatif. Karena bisu, dia selalu merasa rendah diri dan telah berjuang untuk hidup sejak dia masih muda, berjuang untuk keluar dari kemiskinan.
Bagaimana dia bisa punya waktu untuk jatuh cinta? Gary merayunya di universitas, membantunya. Ia ingat bahwa Gary awalnya meremehkannya, karena mengira ia tidak pantas menjadi siswi terbaik. Karena ia bisu, Gary bertanya-tanya bagaimana ia bisa berhasil di bidang kedokteran jika ia tidak bisa berkomunikasi dengan pasien. Namun kemudian, di laboratorium, Gary dikejutkan oleh seekor tikus yang dibedah dan muntah hingga setengah mati, sementara hanya Nara yang tetap tenang, tidak terganggu oleh apapun. Sejak hari itu, Gary mulai mengikutinya kemana-mana. Dia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan akademis kepadanya untuk mendapat bimbingan. Dia selalu menyendiri di sekolah, makan sendirian di kafetaria dan membaca sendirian di perpustakaan, tapi entah bagaimana, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di hadapannya dan berbicara padanya. Halo, apakah kursi ini sudah ada yang punya? Bolehkah saya duduk di sini? Halo, apakah kamu membaca sendirian? Tidak ada seorang pun di sampingmu. Bolehkah aku duduk di sini? Dan ketika dia sedang memegang banyak buku dan membawa sebotol air, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki dengan senyum cerah dan mengambil barang-barang dari tangannya. Biar aku bantu. Awalnya dia menolaknya. Namun Gary bagaikan kecoa yang tidak bisa dihancurkan, selalu muncul di sekitarnya saat ia merasa mengantuk setelah belajar atau ingin meregangkan badan saat ia merasa lelah. Hati Nara tidak terbuat dari batu. Dia bertanya apakah dia keberatan jika dia tidak dapat berbicara. Gary menjawab sambil tersenyum, aku selalu membenci gadis-gadis yang banyak bicara, menurutku mereka sangat menyebalkan. Saat bersamamu, aku selalu menemukan kedamaian dalam jiwaku. Nara tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kemudian, Gary memegang tangannya, dan ketika Nara mencoba melepaskannya, Gary tidak melepaskannya. Nara, beri aku kesempatan dan berikan juga kesempatan pada dirimu. Bukankah pantas untuk dicoba, setidaknya saat kita masih kuliah? Mereka telah berpacaran selama 2 tahun sejak saat itu. Dengan semakin dekatnya kelulusan, Gary berbicara tentang rencana mengajaknya pulang untuk bertemu orang tuanya. Nara sangat gugup, selalu takut keluarga Gary tidak akan menyetujuinya. Gary berkata mereka pasti akan menyetujuinya, dan bahkan menyebutkan bahwa ibunya sangat mencintainya dan akan mencintai Nara demi dirinya juga. Sampai, setelah Gary kembali ke rumah, dia tidak pernah kembali ke sekolah. Mereka berdua baru-baru ini berhubungan. Gary akan mengirim pesan kepadanya, menanyakan kabarnya dan mengatakan bahwa ibunya sakit dan bahwa dia akan merawatnya di rumah. Nara bertanya apakah orang tuanya keberatan. Jawaban Gary lugas. Ayahku mendengarkan ibuku, dan ibuku mendengarkanku. Aku bilang padanya kamu bisu, dan dia tidak keberatan. Nara mengira ibunya sungguh tidak keberatan dan sangat menantikan pertemuannya. Setelah semua yang terjadi, Nara tidak ingin membebani Gary. Dia akan berbohong kepadanya, mengatakan semuanya baik-baik saja dan dia baik-baik saja. Dia telah menelan semua kepahitan itu sendirian. Apa yang dia alami seharusnya bukan masalah Gary. Namun saat ia meloncat dari atap gedung, ia hanya menyesali 2 hal. Yang pertama, ia tidak melihat kakaknya, Matthias, menikah dan tidak membawa pulang kakak ipar untuknya. Dan yang kedua adalah dia belum bertemu orang tua Gary. Dia mendambakan keluarga, mendambakan cinta. Air mata mengalir di pipi Nara saat dia mengepalkan tangannya erat-erat, menatap ibu Gary dengan menantang. Gary mengatakan dia tidak keberatan dengan kondisinya. Tapi sekarang, wanita ini berulang kali memanggilnya jalang bisu. Gary telah berbohong padanya. Dasar jalang kecil, apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak mati saja? Jika keluarga Yil membunuhmu, anakku akan terbebas dari kutukanmu. Ibu Gary tampak sangat dominan, dan bahasa kasarnya tak henti-hentinya. Nara tidak mau mendengarkan. Calon ibu mertua yang dia bayangkan adalah sosok yang lembut dan penuh pengertian. Dia menutup telinganya, pasti ada yang salah. Namun, apa yang dikatakan ibu Gary selanjutnya menghancurkan semua ilusinya. Setengah bulan yang lalu, anakku tiba-tiba pulang sekolah. Katanya dia ingin menikahimu, seorang gadis bisu. Aku masih bertanya-tanya dari mana datangnya si jalang kecil ini, jadi aku berpura-pura sakit selama setengah bulan hanya untuk membuatnya tetap di rumah. Dan apa yang terjadi? Hanya karena wajahmu polos, kau pikir kau bisa memenangkan simpatinya. Kenapa kau duduk di sana dan berpura-pura menyedihkan di depan semua orang? Ibu Gary hampir menusuk wajah Nara dengan jarinya. Pelacur kecil, kau tahu cara merayu pria dengan tindakan ini, kan? Anakku naif dan tertipu oleh penampilanmu. Aku tidak akan tertipu.
Yang kau inginkan hanyalah menikahi seseorang yang kaya, kan? Percayalah, aku tidak setuju denganmu dan anakku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ibu Gary memandang berkeliling dengan jijik, sambil menutupi hidungnya. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu tinggal di tempat seperti apa? Daerah kumuh. Tempat itu jelek dan kotor, seperti tempat pembuangan sampah. Kamu sudah tinggal di sini sepanjang hidupmu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berhak menaiki tangga sosial untuk anakku? Setelah selesai mengoceh, Ibu Gary berkata kepada Nara, keluarkan ponselmu sekarang dan kirim pesan kepada anakku, katakan bahwa kamu sudah putus dengannya. Katakan padanya bahwa kamu tidak menyukainya lagi. Dia berjongkok, mengeluarkan ponsel dari saku Nara, dan menyerahkannya padanya. Kirimkan. Katakan bahwa kamu tidak pernah menyukainya. Kamu mendengarku. Nara berusaha keras menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengakhiri hubungan ini dengan kebohongan. Melihat hal ini, Ibu Gary mencubitnya dengan marah. Sudah kubilang, kirim saja. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Lagi pula, kamu sudah menyinggung keluarga Yale, jadi tidak akan ada yang membelamu. Nara menutupi wajahnya, menghindar saat dia dicubit. Tepat saat itu, terdengar suara marah dari luar pintu. Hentikan. Bersambung guys.